di sini akan menjelaskan mengenai apa? Nggak tahu ya. Mari simak, kami akan menjelaskan mengenai apa itu awan. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu awan? Pasti pada belum tahu ya. Di sini kami akan menjelaskan awan itu adalah massa yang dapat dilihat atau tetesan air yang terbentuk dari uapan air. Dan air yang membeku dan menggantung di atmosfer yang berada di atas permukaan bumi atau permukaan planet lain. Nah guys, itu pengertian dari awan. Selanjutnya, ada yang tahu nggak sih apa itu jenis-jenis awan? Nah, awan juga memiliki beberapa jenis, yaitu dapat dikategorikan menjadi awan rendah, awan tinggi, Awan dan menengah dan awan. tinggi setengah, seperti itu. Jadi, pada saat terjadi hujan, awan itu berbentuk seperti apa? Ada yang tahu ya nggak guys? Ada yang tahu nggak? Tapi pada belum tahu nggak sih? Jadi, nanti kita akan menjelaskan lebih detailnya itu mengenai proses pembentukan awan dan bentuk awan yang terjadi pada akan terjadi hujan. Yuk simak video selanjutnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan apa itu awan dan apa saja jenis-jenis awan. Sekarang kami akan menjelaskan proses pembentukan awan itu. Nah, jadi gimana sih awalnya awan itu bisa terbentuk? Jadi awan itu berada di atas bintang dan menutupi dari teriknya sinar matahari. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan awan, kami akan melakukan percobaan dengan menggunakan media air yang dipanaskan di dalam panci yang tertutup di atas kompor. Nah, langsung saja kita melakukan percobaan. Pertama, masukkan air secukupnya ke dalam panci, lalu kemudian dipanaskan di atas kompor. Di saat air sudah mulai memanas, akan terlihat rintik air pada tutup panci. Di sana, air mengalami perubahan fase menjadi uap yang biasa disebut dengan penguapan. Proses penguapnya air ini dengan memindahkan air ke atas menuju tutup panci. Di saat air sudah mengalami titik jenuh, maka uap akan berubah menjadi titik-titik air atau yang biasa disebut dengan pengembunan. Jadi, awan itu merupakan kumpulan titik-titik air laut dalam atmosfer dengan jumlah yang banyak. Di sini, kita menggunakan air dalam panci sebagai lautan dan panas dari kompor adalah matahari, maka titik-titik air pada tutup panci sebagai awan. Jika di dalam awan tersebut sudah terdapat banyak partikel airnya dan butirannya sudah besar, maka mereka akan jatuh ke bawah, maka terjadilah hujan. Baik, di sini saya akan menjelaskan peristiwa yang terjadi saat ini, di mana saat ini adalah hujan. Jadi, awan yang terbentuk saat hujan adalah awan rendah atau awan yang berada di ketinggian kurang lebih dari 2 km dari permukaan tanah, yaitu awan stratocumulus, di mana awan ini adalah salah satu jenis awan yang posisinya paling rendah dibandingkan keberadaan awan lainnya. Dalam praktiknya, awan jenis ini dapat menghasilkan hujan, namun tidak lebat, dan biasanya hanya berdurasi pendek atau hujannya tidak akan lama. Bentuk awan stratocumulus di atmosfer adalah bulat dengan gumpalan partikel air yang terlihat berkumpul, atau dapat pula memisah secara teratur di langit dengan warna lebih keabu-abuan. Perkenalkan, saya Putri Baksa Arahid dengan NIM A1C321022. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi ini. Yang pertama, parameter Cg+ adalah petir atau kilat yang mengantarkan muatan positif ke tanah dan banyak terdapat pada awan badai cumulonimbus. Yang kedua, dalam pembentukan awan dari ukuran ketinggian yang termasuk dalam kategori awan rendah dengan ketinggian sekitar kurang lebih dari 3000 meter di atas permukaan bumi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu stratocumulus, nimbostratus, dan stratus. Lalu, berdasarkan jarak awan, sederhana tinggi berada di ketinggian di antara 3000 meter sampai dengan 6000 meter. Makanya disebut dengan awan mid-height, yaitu altocumulus dan altostratus. Lalu, bentuk awan tinggi antara 10.000 sampai 25.000 kaki atau sekitar 3.000 sampai 8.000 meter di daerah kutub, dan 16.500 sampai 40.000 atau sekitar 5.000 sampai 12.000 meter di daerah beriklim sedang. Lalu, 20.000 dan 60.000 kaki atau sekitar 6.000 dan 1.800 dan
atau sekitar 18.000 meter di daerah tropis, yaitu cirrus, cirrocumulus, dan cirrostratus. Lalu yang terakhir, awan yang tinggi ke atas dapat dikelompokkan sebagai awan yang menjulang tinggi ke atas yang seperti cumulus dan awan cumulonimbus yang kira-kira tingginya kurang lebih sekitar 6 km sampai dengan 9 km dari permukaan bumi. Sekian, terima kasih.